Mari berkenalan dengan komponen elektronika. Ini adalah resistor. Jadi ada beberapa macam resistor. Pertama, resistor nilai tetap. Ada gambar fisiknya dan ada gambar simbolnya. Yang kedua ada variabel resistor. Ada yang berbentuk trimpot, ada yang berbentuk potensiometer. Ada juga yang dinamakan dengan resistor LDR atau Like Defending Resistor. Jadi LDR ini kebanyakan digunakan untuk mengatur cahaya. Kemudian yang terakhir termistor. Ada NTC ataupun PTC. Jadi ini biasa digunakan pada rangkaian power supply. Berikut ini adalah nama komponen dioda. Yang pertama ada dioda penyearah. Yang kedua ada dioda Zener. Yang ketiga ada dioda LED atau Light Emitting Dioda, dioda foto, SCR, dan dioda laser. Teman-teman bisa lihat ada gambar fisiknya dan di sebelah kanan ada gambar simbolnya. Jadi simbol-simbol ini mewakili dari komponennya. Seperti contoh dioda LED ada panah 2 keluar, itu artinya dioda ini bercahaya jika diberi tegangan. Dan selanjutnya inilah yang dinamakan komponen transistor. Ya, teman-teman, transistor di sini terbagi menjadi dua macam. Ada transistor NPN dan ada transistor PNP. Teman-teman bisa bedakan transistor PNP dan NPN itu dari simbolnya. Kalau dia NPN, panahnya menghadap keluar, dan kalau dia PNP, panahnya menghadap ke dalam. Jadi dari simbolnya dapat kita ketahui atau bisa kita bedakan jenis dari transistor yang sedang kita ukur. Dan bisa juga kita bedakan jenisnya melalui kode huruf. Contohnya A sama dengan B sama dengan PNP. Begitu juga dengan NPN, yaitu kodenya C sama dengan D sama dengan NPN. Jadi dengan mengetahui kode depannya saja kita sudah mengetahui jenis dari transistor ini. Sebenarnya transistor ini banyak jenisnya dan yang paling dasar adalah yang sedang kita lihat sekarang ini. Ada juga transistor ini jenisnya FET, BJT, MOSFET, IGBT, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini adalah komponen kapasitor. Jadi yang pertama ada kapasitor biasa. Maksudnya kapasitor biasa ini dia dalam pemasangannya boleh dibolak-balik. Tidak apa dalam memasangnya dalam posisi terbalik-terbalik. Dan ada juga namanya kapasitor elektrolit. Jadi ini kapasitor ini memiliki polaritas atau kutub positif dan negatif. Jadi jika salah memasangnya bisa menyebabkan konslet atau terbakar. Dan yang terakhir ada kapasitor variabel. Maksudnya di sini kapasitor variabel ini bisa diubah-ubah nilainya. Umpamanya nilainya bisa diubah dari 1 piko menjadi 2 piko, 3 piko, ataupun misalnya dia dimulai dari 10 nano bisa dirubah 12 nano, 13 nano, 14 nano, dan begitu seterusnya. Biasanya kapasitor variabel ini disebut dengan Parco. Paling banyak digunakan pada radio penerima AM maupun FM. Berikut ini adalah komponen induktor. Jadi induktor ada dua, yaitu induktor nilai tetap dan induktor variabel. Induktor ini ada juga digunakan di bagian power, ada juga di luar power. Pada rangkaian-rangkaian amplifier mobil ataupun pada televisi. Seperti induktor variabel digunakan pada televisi untuk menangkap siaran, yaitu di bagian IF. Terakhir ini adalah komponen saklar atau switch. Jadi saklar atau switch ini digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus. Jadi bila kita tekan tombolnya di posisi on, maka saklar akan menyambung, dan jika kita tekan di posisi off maka dia akan mati. Saklar ini banyak macamnya.
ada saklar untuk listrik, ada saklar untuk menukar channel siaran TV atau membesarkan suaranya, atau yang paling umum digunakan pada rangkaian jaringan listrik di rumah kita. Jadi jika kita menghidupkan lampu tentunya kita menggunakan saklar. Kenapa? Jadi kalau langsung kita pegang kabelnya nanti bisa kita konslet. Demikianlah teman-teman penjelasan berbagai macam komponen elektronika. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa diklik tombol like, komen, dan jangan lupa di subscribe channel saya. Terima kasih.